Udah 4 tahun kita di Droidline ninggalin desktop PC karena selalu pakai laptop buat kerja, biar lebih mobile dan tagihan listrik nggak begitu mahal. Tapi sekarang kita ngerasain lagi nih kangennya pakai desktop PC. Sempet kepikiran mau ngerakit tapi susah cari waktunya, mana jauh juga kan ke Mangga 2. Singkat cerita, akhirnya kita milih buat build up aja. Karena sebelumnya udah pakai laptop ROG, buat desktop kita milih ROG lagi. Desktop PC ini namanya ROG Huracan G21. Alasan utama kita pilih ini karena dimensinya nggak terlalu makan tempat. Desainnya agak nyeleneh sih, banyak sudut-sudut lancip asimetris. Dan kalau dibandingin sama PS4 Pro, perbedaan dimensinya ternyata nggak terlalu jauh. Sekarang, mari kita jelajahin bagian-bagiannya dulu. Di depan ada tombol power dan sederet interface I/O port, juga ada ventilasi udara di bawah. Yang paling menarik dan sebenarnya nggak saya sangka ternyata masih dikasih optical drive yang pasti bakal jarang dipakai. Kalau di belakang ada lumayan banyak port kayak 6 port USB 3, optical audio, dan LAN. Dan di sini juga ada 2 colokan untuk power. Yap, jadi ROG Huracan G21 pakai power adapter mirip kayak laptop ROG, tapi jumlahnya ada 2. Masing-masing dayanya 150 watt. Di sisi samping kiri sama kanannya kita lihat ketutup rapet, nggak ada pemandangan interior di dalam casing. Hal ini sempat bikin saya kecewa. Tapi ternyata setelah lihat di website resminya, saya baru tahu kalau di sisi kanannya dilapisi bahan kulit yang bisa dibuka dan dilipat. Jadinya kayak gini. Buat saya ini adalah hal yang sangat menarik ya. Karena begitu dibuka, selain bisa mandangin hardware di dalamnya, kita juga bakal disajiin RGB warna-warni yang juga sinkron dengan LED di bagian depan. Ritme dan warnanya bisa di-custom via aplikasi ROG Aura. Asus sendiri ngeklaim kalau kondisi kebuka begini, sirkulasi udaranya bakal jadi lebih optimal yang ujung-ujungnya bisa ningkatin performa sekitar 10%. Selama pakai buat kerja berat kayak gaming atau rendering, saya nyatet suhu yang dihasilin dari CPU ataupun GPU-nya masih dalam batas normal selama pakainya di ruangan ber-AC. Sedangkan pas idle suhunya sekitar 50 Celcius. Nah, kalau kalian mau beli, ROG Huracan G21 udah dijual di Indonesia. Harganya sekitar 25-27 juta. Dari spek sebenarnya ada yang up to GTX 1080, tapi yang kita punya ini cuma 1060 aja. Spesifikasi lengkapnya yaitu Core i7-8700, mainboardnya chipset Intel H370, RAM 16GB SODIMM, SSD 256GB, harddisk 1TB, dan GPU Nvidia GTX 1060 6GB. Spek kayak gini masih memadai kalau mau dipakai buat ngegame pakai grafis high selama resolusi yang dipakai nggak lebih dari Full HD. Tapi karena kita pakai lebih sering buat render video, makanya udah terasa lebih dari cukup. Proses preview pakai resolusi full nggak nge-lag, durasi renderingnya juga relatif cepat. Paling kadang ada sedikit lag kalau pas lagi pakai banyak efek atau color grading. Seandainya nantinya kita mau update speknya itu bisa banget. Buka dulu baut-baut yang ada di casingnya, terus tinggal slide buat buka. Untuk slot RAM-nya ada 2, slot storage ada tambahan yang hot swap di bagian atas. Untuk graphics card yang seri ini bisa up to GTX 1070, bukan GTX 1080 karena pin powernya cuma 1. Nah, desktop PC ROG ini kita tandemin pakai monitor istimewa Asus MX38V. Ini adalah monitor ultrawide pertama yang kita pernah coba dan pakai. Dimensinya 37,5 inci, aspek rasio 21:9, resolusi QHD. Karena rasio layarnya ultrawide alias lebar pakai banget, makanya nggak heran kalau monitor ini nggak terlalu fleksibel. Tilt up, tilt down masih bisa, tapi nggak bisa ditinggiin lagi posisi layarnya. Pivot kanan kiri juga nggak bisa, tapi ini wajar sih. Honestly, saya bener-bener falling in love banget sama si super lebar satu ini. Selain luas dipandang, desainnya juga cakep banget buat mempercantik ruangan kerja kita. Di belakangnya polos rapi, nggak langsung kelihatan port-port karena diumpetin. Bagian kakinya juga cantik dan minimalis dengan desain bulat dan ada bagian transparannya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah bulatan bertuliskan key ini yang berfungsi sebagai fast wireless charger. Ini bukan sekedar gimmick karena dayanya nyampe 15 watt. Pas lagi ngecas bakal ada LED putih yang nyala-nyala. Begitu mandang layarnya, oke, ini emang luar biasa luas. Apalagi bezelnya juga tipis banget. Nah, tadinya saya sempat ragu monitor dengan rasio 21:9 bakal oke apa enggak buat multimedia atau gaming. Jadi, Asus MX38V ini pakai panel IPS, resolusi 3840x1600 pixel, respon time 5 millisecond, dan banyak banget fitur-fiturnya. Antara lain 8 preset gambar, picture-in-picture, blue light filter, adaptive sync, up to 75 Hz, sampai mode game plus buat nampilin crosshair, timer, atau frame rate. Kalau buat keperluan editing emang juara banget karena bisa nampilin jauh lebih banyak konten di layarnya. Intinya berasa lega banget. Akurasi warnanya juga oke karena ada mode sRGB kalau nggak mau repot kalibrasi. Tapi gimana kalau buat nonton film atau main game?
Kalau buat nonton tergantung rasio filmnya. Kalau rasionya 21:9 bisa full screen. Tapi kalau rasionya 16:9 atau 18:9 jadi nggak bisa full screen alias ada black bar-nya. Nah kalau buat nonton kita bisa pakai mode theater biar lebih dramatis. Sementara buat main game, experience-nya ternyata menyenangkan karena tetap kelihatan nyaman dilihat di layar selebar ini. Malah berasa lebih mewah dibanding monitor biasa. Biar tampilannya lebih maksimal, kita bisa pilih mode gaming. Oh iya, kalau kita pakai monitor ini, kita sebenarnya nggak perlu lagi pasang speaker karena ini ada built-in speaker racikan Harman Kardon. Dayanya 2 kali 10 watt dan juga ada Bluetooth. Jadi kita bisa nyetel musik dari smartphone atau perangkat lain. Suaranya udah sangat oke buat ukuran monitor. Jadi intinya, monitor super lebar ini adalah monitor yang sangat recommended buat kalian yang setiap harinya berurusan sama desain khususnya video editing. Tapi juga masih nyaman dipakai buat nonton film atau main game. Rasio 21:9 yang tadinya saya pikir bakal terasa aneh, ternyata malah sukses ngasih experience yang bener-bener asik. Kalau mau tahu harga atau spek lengkapnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.